Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jirana Rusdin dengan NIM A01200005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai masalah-masalah yang ada dalam ekonomi makro. Sebelum saya masuk dalam pembahasan itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu masalah ekonomi secara umum. Nah, masalah ekonomi secara umum terletak pada kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sedangkan alat pemuas untuk memenuhi kebutuhannya sifatnya sangatlah terbatas. Sehingga manusia harus menentukan kebutuhan mana yang perlu didahulukan agar seluruh kebutuhannya dapat terpenuhi. Nah, ada beberapa permasalahan ekonomi makro dan penyelesaiannya. Yang pertama yaitu inflasi, di mana inflasi itu adalah naiknya harga komoditas yang disebabkan oleh tidak seimbangnya pengadaan komoditas dengan tingkat pendapatan masyarakat. Yang kedua, pengangguran. Permasalahan ini terjadi karena adanya kesenjangan penyediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat disebabkan oleh kesenjangan informasi serta keahlian yang dimiliki. Adapun cara untuk mengatasi inflasi yaitu dalam buku Pengantar Ekonomi Makro Kontemporer tahun 2021 karya Iksanuddin dan Heri Purnomo disebutkan bahwa ada dua cara untuk mengatasi inflasi, yakni dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dilakukan dengan menambah atau mengurangi jumlah peredaran uang. Contohnya seperti penerapan kebijakan suku bunga dan kebijakan operasi pasar terbuka. Sementara itu, kebijakan fiskal dilakukan dengan memengaruhi penerimaan serta pengeluaran pemerintah. Contohnya, penghemat pengeluaran pemerintah yang dengan melakukan dan menaikkan tarif pajak. Selanjutnya yaitu cara mengatasi pengangguran. Menurut Rustam, dalam buku Pusaran Pembangunan Ekonomi pada tahun 2019 menuliskan jika secara umum pengangguran dapat diatasi dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu menambah lapangan pekerjaan. Dengan menambah lapangan pekerjaan, maka masyarakat bisa mendapatkan peluang kerja dan bisa mendapatkan pendapatan. Yang kedua, pengadaan pelatihan tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan daya beli masyarakat. Yang keempat, membuka proyek umum oleh pemerintah seperti pembangunan jembatan dan lainnya. Yang kelima, memberi informasi secepat mungkin apabila terdapat lowongan kerja. Selanjutnya yaitu masalah ketimpangan neraca pembayaran. Kesenjangan antara jumlah perolehan ekspor dengan pembayaran untuk impor. Apabila biaya impor terlalu besar, maka devisa akan berkurang. Begitupun dengan nilai tukar uang yang bisa menurun, serta industri nasional berbasis impor akan mati. Sedangkan, jika nilai ekspor terlalu besar, maka mata uang lokal akan menguat terhadap mata uang luar negeri. Dan dampaknya, nilai impor akan naik sehingga membuat industri berbasis bahan baku dalam negeri menjadi mati. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan menjaga nilai ekspor dan impor agar seimbang, di mana nilai ekspor tidak boleh lebih tinggi dibanding nilai impor. Begitu pula dengan nilai impor yang harus tetap terkendali dan tidak boleh lebih tinggi dibanding ekspor. Yang masalah selanjutnya yaitu permasalahan pertumbuhan ekonomi. Salah satu permasalahan utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah pembagian pendapatan nasional yang tidak merata.
sehingga nilai GDP atau Gross Domestic Product tidak bisa dijadikan patokan tentang miskin atau kayanya sebuah negara. Masalah yang kelima yaitu tidak stabilnya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang tidak stabil, khususnya dalam hal produksi, dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah kebutuhan konsumsi masyarakat yang tidak terpenuhi. Akibat ketidakstabilan ini, pertumbuhan ekonomi menjadi terganggu. Adapun cara untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi mengacu pada tingkat produksi barang dan jasa di masyarakat. Cara mengatasi permasalahan pertumbuhan ekonomi ini yaitu dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan teknologi yang tepat guna, serta meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa. Selanjutnya, cara mengatasi tidak stabilnya kegiatan ekonomi. Cara mengatasinya adalah dengan meningkatkan kegiatan produksi barang dan jasa untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam dan manusia, serta meningkatkan tingkat produksi pada masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.